Ada satu kebiasaan kecil yang mungkin tidak terlihat oleh orang muda, tetapi sangat dipahami oleh pensiunan. Mendekati awal bulan, hati mulai menghitung sebelum uang benar-benar masuk. Bukan menghitung untuk membeli barang mewah, bukan menghitung untuk jalan-jalan jauh, tetapi menghitung beras, obat, listrik, air, biaya kontrol, dan sedikit uang pegangan agar tidak selalu meminta kepada anak. Lalu muncul kabar, pensiunan ASN wajib tahu, update pembayaran 1 Mei 2026 terungkap. Sekilas terdengar seperti kabar penting, tetapi justru disitulah Bapak Ibu harus berhenti sebentar. Update pembayaran itu maksudnya apa? Apakah hanya jadwal cair rutin? Apakah ada perubahan nominal? Apakah ada tambahan? Apakah berlaku untuk semua pensiunan ASN? Atau hanya penjelasan agar pensiunan tidak salah paham? Karena dalam urusan pensiun, satu kata bisa membuat hati tenang, tetapi satu salah paham juga bisa membuat orang gelisah semalaman. Hari ini kita bahas dengan jernih, pelan, dan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu semua, para pensiunan ASN, PNS, para penerima pensiun janda dan duda, keluarga pensiunan, serta anak-anak yang sedang membantu orang tua memahami kabar pensiun. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan, rezeki yang cukup, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih. Karena di masa pensiun, ketenangan itu sangat berharga. Kadang uang yang masuk memang tidak besar, tetapi jika informasinya jelas, hati bisa lebih tenang. Sebaliknya, meskipun kabar terdengar menggembirakan, jika tidak jelas sumbernya, justru bisa membuat pikiran penuh pertanyaan. Hari ini kita membahas judul Pensiunan ASN Wajib Tahu, update pembayaran 1 Mei 2026 terungkap. Judul ini bisa membuat banyak Bapak Ibu penasaran. Ada kata wajib tahu, ada tanggal 1 Mei 2026, dan ada kata pembayaran. Tentu wajar jika pensiunan langsung bertanya, apakah ada perubahan? Apakah uang pensiun akan cair seperti biasa? Apakah ada tambahan? Apakah ada hal yang harus dilakukan? Di video ini kita tidak akan membuat janji palsu. Kita tidak akan mengatakan ada kenaikan atau tambahan jika belum ada dasar resmi yang jelas. Kita juga tidak akan mengarang angka, jadwal khusus, atau aturan baru. Kita akan membahas dengan aman dan mudah dipahami. Bagaimana membaca update pembayaran, apa yang perlu dicek, apa bedanya pencairan rutin dengan perubahan pembayaran, dan bagaimana Bapak Ibu melindungi diri dari kabar yang membingungkan. Mengapa update pembayaran 1 Mei 2026 terasa penting bagi pensiunan ASN? Karena bagi pensiunan, awal bulan bukan sekadar pergantian tanggal. Awal bulan adalah saat rencana hidup disusun kembali. Dari uang pensiun itulah kebutuhan 1 bulan diatur. Mana untuk belanja dapur, mana untuk obat, mana untuk listrik dan air, mana untuk transportasi ke klinik, mana yang bisa disimpan sedikit untuk keadaan darurat. Masalahnya bukan cuma apakah uang itu cair atau tidak. Masalahnya juga apakah Bapak Ibu memahami status uang yang masuk. Apakah itu pembayaran rutin, apakah ada penyesuaian, apakah ada perubahan mekanisme, apakah perlu verifikasi data, atau apakah kabar yang beredar sebenarnya hanya membuat orang salah paham. Bapak Ibu, banyak pensiunan tidak ingin merepotkan keluarga. Mereka ingin tetap mandiri. Mereka ingin bisa berkata, masih cukup nak. Kalimat itu sederhana, tetapi di baliknya ada perjuangan. Ada orang tua yang menahan keinginan sendiri agar tidak meminta. Ada yang menyembunyikan kekhawatiran agar anak tidak ikut cemas. Ada yang tetap tersenyum di depan cucu, padahal pikirannya sedang menghitung sisa uang. Karena itu, setiap kabar tentang pembayaran pensiun akan selalu terasa dekat dengan hati. Jika kabarnya jelas, hati lega. Jika kabarnya kabur, hati gelisah. Dan jika kabarnya salah, dampaknya bisa panjang. Orang bisa kecewa, orang bisa salah mengatur uang. Bahkan orang bisa menjadi korban penipuan karena percaya pada link atau pesan yang mengaku berkaitan dengan pembayaran pensiun. Tapi disinilah yang mulai membuat banyak orang bingung. Kata update sering dipahami sebagai perubahan besar. Padahal update bisa berarti banyak hal. Bisa berarti penjelasan jadwal rutin. Bisa berarti pengingat keamanan. Bisa berarti klarifikasi, bisa berarti informasi layanan. Tidak selalu berarti ada kenaikan, rapel atau tambahan. Itulah mengapa kita perlu membahasnya dengan tenang. Sekarang mari kita pahami konteksnya dengan sederhana. Dalam dunia pensiun, pembayaran bulanan biasanya menjadi pegangan utama bagi banyak pensiunan.
Ketika ada kabar tentang pembayaran tanggal tertentu, hal pertama yang harus dipahami adalah apakah kabar itu membahas pencairan rutin atau perubahan khusus. Pencairan rutin berarti uang pensiun masuk sesuai mekanisme biasa. Ini tidak otomatis berarti ada kenaikan. Ini juga tidak otomatis berarti ada rapel. Ini adalah hak bulanan yang memang biasa diterima. Sementara perubahan pembayaran adalah hal yang berbeda. Perubahan bisa menyangkut nominal, jadwal, mekanisme, data penerima, atau penyesuaian tertentu. Jika ada perubahan resmi, biasanya harus ada dasar yang jelas, informasi dari kanal yang dapat dipercaya, dan penjelasan yang tidak membingungkan. Tanpa itu, kabar perubahan harus diperlakukan sebagai informasi yang belum terverifikasi. Lalu bagaimana dengan kata terungkap? Kata ini sering membuat orang merasa ada informasi besar yang baru dibuka, tetapi dalam pembahasan yang aman, kita harus memahaminya sebagai hal-hal penting yang perlu dipahami, bukan sebagai klaim bahwa ada kebijakan tersembunyi. Jadi, yang terungkap di sini bisa dimaknai sebagai poin-poin penting. Jangan salah memahami pencairan rutin, jangan percaya link palsu, jangan menyimpulkan ada kenaikan tanpa sumber resmi, dan jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan kabar yang belum jelas. Bapak Ibu juga perlu memahami bahwa tanggal 1 Mei 2026 dalam judul tidak otomatis berarti ada pembayaran khusus. Tanggal itu bisa saja berkaitan dengan waktu pembayaran rutin awal bulan, bisa juga menjadi titik pembahasan karena banyak pensiunan biasa mengecek saldo pada awal bulan. Tanpa penjelasan resmi tambahan, tanggal tersebut tidak boleh langsung ditafsirkan sebagai jadwal kenaikan, rapel, atau bantuan baru. Jadi, konteks utama kita hari ini adalah ini. Update pembayaran perlu dibaca dengan kepala dingin. Jangan langsung senang berlebihan, jangan langsung panik, dan jangan langsung menyebarkan. Baca dulu, cek dulu, pahami dulu, baru ambil kesimpulan. Mari kita bedah satu persatu agar Bapak Ibu tidak salah paham. Pertama, apa yang dimaksud dengan update pembayaran? Update pembayaran bisa berarti informasi terbaru seputar proses, jadwal, pengingat, atau penjelasan mengenai uang pensiun yang masuk. Namun, update tidak selalu berarti ada tambahan uang. Ini penting sekali. Banyak orang mendengar kata update lalu langsung berpikir, berarti ada kenaikan, padahal belum tentu. Bisa saja update hanya menjelaskan bahwa pembayaran akan berjalan seperti biasa, atau mengingatkan pensiunan untuk memastikan data aman, atau meluruskan informasi yang beredar. Jadi ketika mendengar update pembayaran 1 Mei 2026, pertanyaan pertama bukan naik berapa, tetapi update-nya tentang apa? Apakah tentang pencairan rutin? Apakah tentang mekanisme? Apakah tentang keamanan data? Apakah tentang informasi yang harus dicek dari sumber resmi? Kedua, apa bedanya pembayaran rutin dengan pembayaran tambahan? Pembayaran rutin adalah uang pensiun bulanan yang memang menjadi hak pensiunan. Jika masuk dengan nominal yang sama seperti bulan sebelumnya, itu bisa dipahami sebagai pembayaran rutin. Pembayaran tambahan berbeda. Tambahan harus memiliki penjelasan. Misalnya, jika ada penyesuaian resmi, koreksi, atau rapel, maka harus ada dasar yang jelas. Tanpa dasar, jangan langsung menganggap setiap perubahan sebagai tambahan resmi. Sebagai contoh sederhana, ini hanya ilustrasi, bukan angka resmi. Jika seseorang biasanya menerima jumlah yang sama setiap bulan, lalu pada 1 Mei menerima jumlah yang sama, itu pembayaran rutin. Kalau jumlah berbeda, tetap harus dicek penyebabnya. Bisa jadi ada perubahan komponen, potongan, koreksi, atau hal administratif. Jangan langsung menyimpulkan sebelum ada penjelasan. Ketiga, mengapa pensiunan ASN harus berhati-hati dengan kabar viral? Karena pensiunan sering menjadi sasaran informasi yang dibuat emosional. Kabar tentang uang cair, kenaikan, rapel, atau pembayaran tambahan mudah sekali menarik perhatian. Penipu juga tahu hal ini. Mereka memahami bahwa pensiunan ingin kepastian. Karena itu saat isu pembayaran ramai, sering muncul pesan palsu, link palsu, atau nomor yang mengaku bisa membantu. Kalimat yang sering dipakai biasanya terdengar mendesak. Misalnya, klik sekarang sebelum terlambat, verifikasi data agar pembayaran masuk, cek nama penerima, atau hak akan hangus jika tidak segera isi formulir. Kalimat seperti ini harus dicurigai. Informasi resmi yang benar biasanya tidak memaksa Bapak Ibu menyerahkan data rahasia melalui link yang tidak jelas. Keempat, apa saja data yang tidak boleh dibagikan? Jangan membagikan NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, password, kode OTP, nama ibu kandung, atau data pribadi lainnya kepada orang tidak dikenal. Jangan menuliskan data di kolom komentar.
Jangan mengirim bukti transfer kepada akun yang tidak jelas. Jangan mengunggah saldo rekening ke media sosial. Kode OTP harus dijaga seperti kunci rumah. Jika ada orang meminta OTP dengan alasan pembayaran pensiun, pencairan, verifikasi, atau aktivasi, jangan diberikan. Bahkan jika orang itu mengaku petugas, tetap jangan berikan. OTP adalah rahasia pribadi. Kelima, bagaimana memahami jika pembayaran belum masuk tepat waktu. Pertama, jangan langsung panik. Kadang proses pembayaran bisa dipengaruhi sistem bank atau waktu pemrosesan. Namun jika keterlambatan terasa tidak wajar, Bapak Ibu sebaiknya mengecek melalui jalur resmi atau meminta bantuan keluarga yang dipercaya. Jangan bertanya kepada akun sembarangan di media sosial sambil memberikan data pribadi. Jika ada yang menawarkan bantuan cepat dengan biaya, berhati-hatilah. Hak pensiun resmi tidak seharusnya ditebus lewat transfer ke rekening pribadi orang tidak dikenal. Keenam, bagaimana jika pembayaran masuk dengan nominal yang sama? Jika nominal sama, kemungkinan besar itu adalah pencairan rutin. Syukuri, lalu atur dengan bijak. Jangan kecewa hanya karena sebelumnya membaca kabar yang membuat berharap ada tambahan. Ingat, kabar viral belum tentu fakta. Yang paling penting adalah pembayaran rutin berjalan dan uang itu bisa digunakan untuk kebutuhan bulan ini. Ketujuh, bagaimana jika nominal berbeda? Jika nominal berbeda, jangan langsung menyebarkan kabar bahwa ada kenaikan. Catat dulu, simpan bukti transaksi untuk diri sendiri. Cek apakah ada informasi resmi. Jika perlu, tanyakan melalui kanal layanan yang benar. Jangan membagikan tangkapan layar di grup atau media sosial, karena bisa memuat data pribadi dan menimbulkan salah paham. Kedelapan, bagaimana keluarga harus membantu pensiunan ASN? Keluarga sebaiknya hadir sebagai pendamping. Banyak orang tua tidak terbiasa dengan banyaknya informasi digital. Mereka mungkin menerima pesan dari grup lalu merasa bingung. Jangan diejek, jangan dimarahi, jangan berkata, "Bapak gampang percaya," atau "Ibu jangan baca berita terus." Kalimat seperti itu bisa membuat orang tua merasa kecil. Lebih baik katakan, "Kita cek sumbernya sama-sama." Jangan isi data dulu. Kalau ada info resmi nanti kita lihat pelan-pelan. Dengan cara ini keluarga bukan hanya melindungi uang, tetapi juga menjaga perasaan orang tua. Kesembilan, bagaimana mengatur uang setelah pembayaran masuk? Begitu uang pensiun masuk, jangan langsung dibelanjakan tanpa rencana, buat daftar prioritas. Pertama, kebutuhan pokok. Kedua, obat dan kesehatan. Ketiga, tagihan penting. Keempat, transportasi atau kebutuhan rumah. Kelima, simpanan kecil jika memungkinkan, tidak harus besar, yang penting ada pegangan. Banyak pensiunan memiliki hati yang sangat mudah memberi. Anak meminta, cucu meminta, saudara membutuhkan, semua ingin dibantu, memberi itu mulia. Tetapi di masa pensiun, Bapak Ibu juga harus menjaga diri. Jangan sampai karena ingin membantu semua orang, kebutuhan obat sendiri tertunda. Kesepuluh, bagaimana menghadapi kabar yang memakai kata wajib tahu? Kata wajib tahu bisa membantu menarik perhatian, tetapi jangan membuat Bapak Ibu merasa takut tertinggal. Tidak semua kabar yang memakai kata wajib berarti ada tindakan yang harus dilakukan segera. Kadang yang wajib diketahui justru adalah sikap hati-hati. Wajib tahu bahwa pembayaran rutin berbeda dari tambahan, wajib tahu bahwa link palsu berbahaya, wajib tahu bahwa data pribadi harus dijaga, wajib tahu bahwa keputusan keuangan harus berdasarkan kepastian. Ke-11, apa yang sebaiknya tidak dilakukan menjelang 1 Mei? Jangan mengambil pinjaman karena berharap ada tambahan yang belum jelas. Jangan membeli barang kredit karena mendengar kabar update pembayaran. Jangan menjanjikan uang kepada keluarga sebelum melihat dana yang benar-benar masuk. Jangan menyebarkan kabar tanpa sumber. Jangan klik link yang meminta data pribadi. Ke-12, bagaimana menjaga hati agar tidak mudah kecewa. Letakkan harapan di tempat yang benar. Boleh berharap ada kabar baik. Boleh memantau perkembangan. Boleh bertanya dan mencari penjelasan. Tetapi jangan menjadikan kabar yang belum resmi sebagai pegangan hidup. Atur keuangan berdasarkan uang yang nyata, bukan uang yang masih menjadi kabar. Dengan sikap seperti ini, Bapak Ibu tetap terbuka terhadap kemungkinan baik, tetapi hati tidak mudah jatuh ketika kabar tidak sesuai harapan. Sekarang kita masuk ke bagian cek kenyataan. Pertama, update pembayaran 1 Mei 2026 tidak otomatis berarti ada kenaikan. Gitu. Jika tidak ada sumber resmi yang menyebut penyesuaian nominal, jangan anggap ada kenaikan. Kedua, pembayaran yang masuk pada awal bulan bisa saja hanya pencairan rutin. Itu tetap penting dan patut disyukuri, tetapi berbeda dari rapel atau tambahan. Ketiga, kata terungkap tidak berarti ada rahasia besar atau kebijakan tersembunyi. Bisa saja yang perlu dipahami adalah fakta sederhana. Cek sumber, jaga data, pahami nominal,
dan jangan salah mengartikan kabar. Keempat, jangan percaya angka atau tabel tanpa dasar. Jika ada yang menyebut nominal tertentu, tanyakan apakah itu resmi, simulasi, estimasi, atau hanya asumsi. Simulasi bukan keputusan, estimasi bukan kepastian, rumor bukan hak yang sudah cair. Kelima, waspadai link palsu. Jika sebuah link meminta data pribadi, jangan isi. Jika meminta OTP, hentikan. Jika meminta transfer biaya, jangan lanjutkan. Ini tanda bahaya. Keenam, jangan percaya pihak yang mengaku bisa mempercepat pembayaran pensiun. Pembayaran resmi tidak seharusnya bergantung pada orang pribadi yang meminta uang. Ketujuh, jangan membandingkan saldo secara sembarangan. Setiap pensiunan bisa memiliki kondisi yang berbeda. Membandingkan tanpa memahami komponen pembayaran hanya akan membuat cemas. Kedelapan, jangan menyebarkan kabar dengan bahasa pasti jika belum ada kepastian. Jika ingin mengingatkan teman sesama pensiunan, gunakan kalimat aman. Mari cek sumber resmi dulu atau jangan klik link sembarangan. Kesembilan, jangan membuat keputusan keuangan besar berdasarkan kabar viral. Di masa pensiun, kestabilan lebih penting daripada keputusan terburu-buru. Kesepuluh, juga ingat bahwa informasi resmi yang benar biasanya tidak memaksa, tidak membuat panik, dan tidak meminta data rahasia lewat jalur yang tidak jelas. Jadi kenyataannya begini, update pembayaran perlu dipahami sebagai informasi yang harus dicek, bukan langsung dianggap sebagai tambahan. Pembayaran rutin adalah hak bulanan. Kenaikan harus ada dasar resmi, data pribadi harus dijaga, dan ketenangan hati harus lebih kuat daripada kabar yang belum jelas. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita bicara dari hati. Di balik setiap pembayaran pensiun ada cerita panjang yang tidak selalu diketahui orang lain. Ada masa muda yang dihabiskan untuk bekerja. Ada pagi ketika Bapak Ibu berangkat sebelum rumah ramai. Ada malam ketika pulang dengan badan lelah. Ada tugas kantor, pelayanan masyarakat, berkas, murid, perjalanan dinas, tanggung jawab, dan tekanan yang mungkin tidak pernah diceritakan kepada anak-anak. Lalu setelah pensiun, hidup berubah. Tidak ada lagi rutinitas kantor seperti dulu. Penghasilan menjadi terbatas, tubuh mulai memberi tanda, kesehatan perlu dijaga lebih serius, dan setiap awal bulan uang pensiun menjadi pegangan yang sangat berarti. Karena itu, jangan ada yang meremehkan ketika pensiunan bertanya tentang pembayaran. Pertanyaan itu bukan karena rakus, pertanyaan itu lahir dari kebutuhan untuk merasa aman. Apakah uang sudah masuk? Apakah jumlahnya sama? Apakah ada perubahan? Apakah saya harus melakukan sesuatu? Semua pertanyaan itu wajar. Di usia tua, ketidakpastian terasa lebih berat. Ketika informasi berubah-ubah, hati mudah lelah. Hari ini ada kabar tambahan, besok ada kabar pencairan, lusa ada kabar link verifikasi, lalu muncul kabar lain lagi. Orang tua yang ingin hidup tenang akhirnya dibuat gelisah oleh informasi yang datang bertubi-tubi. Maka kita perlu memperlakukan pensiunan dengan hormat. Informasi untuk mereka harus jelas, penjelasan harus sederhana, keluarga harus sabar. Konten harus bertanggung jawab, jangan membuat mereka berharap terlalu tinggi tanpa dasar, jangan menakuti mereka dengan kalimat mendesak, jangan memanfaatkan rasa cemas mereka untuk menarik perhatian. Bapak Ibu berhak mendapat ketenangan, berhak memahami hak sendiri, berhak bertanya tanpa merasa bodoh, berhak menunggu informasi resmi tanpa takut tertinggal, dan yang paling penting Bapak Ibu berhak menjalani masa pensiun dengan martabat. Kalau pembayaran 1 Mei berjalan rutin, syukuri. Kalau suatu saat ada penyesuaian resmi, semoga membawa ke lapangan. Tetapi apapun kabarnya, nilai pengabdian Bapak Ibu tidak pernah kecil. Bapak Ibu bukan hanya penerima pensiun. Bapak Ibu adalah bagian dari perjalanan panjang pelayanan keluarga dan masyarakat. Sekarang langkah apa yang sebaiknya Bapak Ibu lakukan? Pertama, baca informasi dengan lengkap. Jangan hanya melihat judul. Judul bisa kuat, tetapi penjelasan yang sebenarnya ada diisi. Kedua, cek sumber. Jika kabar menyebut update pembayaran, cari apakah ada rujukan resmi atau sumber terpercaya. Jangan langsung percaya pada tangkapan layar atau pesan berantai. Ketiga, bedakan istilah. Cair berarti uang masuk. Rutin berarti pembayaran bulanan biasa. Naik berarti ada perubahan nominal berdasarkan dasar resmi. Rapel berarti selisih pembayaran jika ada penyesuaian tertentu. Update berarti informasi terbaru, bukan selalu tambahan uang. Keempat, cek saldo dengan tenang. Jika uang masuk, lihat nominalnya. Jika sama, pahami sebagai pembayaran rutin. Jika berbeda, cari penjelasan sebelum menyimpulkan. Kelima, jangan unggah bukti transaksi. Jangan memperlihatkan nomor rekening, saldo, atau data pribadi kepada publik. Keenam, jangan klik link sembarangan. Apalagi jika link meminta NIK, nomor rekening, foto KTP, PIN, password, atau OTP. Ketujuh, jangan berikan OTP kepada siapapun. Ini harus diingat. OTP adalah rahasia.
Kedelapan, jangan transfer biaya kepada orang yang mengaku bisa mempercepat pembayaran. Jika ada yang meminta uang, berhenti dan cek ulang. Kesembilan, atur uang sejak hari pertama. Pisahkan untuk makan, obat, tagihan, transportasi, dan simpanan kecil. Jangan tunggu uang menipis baru membuat rencana. Kesepuluh, ajak keluarga bicara. Jika bapak ibu bingung, minta bantuan anak atau cucu yang dipercaya. Untuk keluarga, bantu dengan lembut, jangan menghakimi. Kesebelas, jangan membuat utang berdasarkan kabar update. Gunakan uang yang pasti ada, bukan uang yang masih berupa harapan. Kedua belas, bantu teman sesama pensiunan dengan informasi yang menenangkan. Jangan menyebarkan kabar yang belum jelas. Lebih baik berkata, kita tunggu info resmi, daripada membuat orang lain berharap terlalu tinggi. Dan terakhir, jaga ketenangan. Informasi penting, tetapi pikiran Bapak Ibu juga penting. Jangan sampai kabar yang belum pasti membuat tidur terganggu. Cek secukupnya, lalu kembali jalani hari dengan tenang. Bapak Ibu yang saya muliakan, dari pembahasan hari ini, pesan utamanya jelas. Update pembayaran 1 Mei 2026 perlu dipahami dengan hati-hati. Jangan langsung menganggap ada kenaikan, rapel, atau tambahan jika belum ada dasar resmi yang jelas. Pembayaran yang masuk pada awal bulan bisa saja hanya pencairan rutin, dan itu tetap merupakan hak yang penting untuk disyukuri dan diatur dengan bijak. Jangan biarkan kata terungkap membuat Bapak Ibu terburu-buru percaya. Jangan biarkan kata wajib tahu membuat Bapak Ibu panik. Yang benar-benar wajib diketahui adalah cara menjaga diri. Cek sumber, pahami istilah, lindungi data, hindari link palsu, jangan berikan OTP, dan jangan membuat keputusan keuangan berdasarkan kabar yang belum pasti. Semoga setiap pensiunan ASN diberi kesehatan, rezeki yang cukup, keluarga yang peduli, dan informasi yang jelas. Semoga setiap pembayaran berjalan aman dan tepat. Semoga setiap kabar baik yang benar-benar resmi bisa sampai kepada Bapak Ibu dengan cara yang mudah dipahami. Dan semoga tidak ada lagi pensiunan yang menjadi korban penipuan hanya karena sedang menunggu kepastian. Sebelum kita akhiri, mari renungkan satu pertanyaan. Ketika sebuah kabar tentang pembayaran pensiun datang, apakah kita akan langsung percaya karena ingin lega, atau kita akan memilih tenang dulu, mengecek dulu, lalu menjaga diri dengan bijak, tetap waspada, tetap bersyukur, dan tetap jaga martabat. Karena masa pensiun bukan masa untuk dibingungkan oleh rumor, melainkan masa untuk dijalani dengan ketenangan, kehormatan, dan kejelasan.